Di sini Pak. Alhamdulillah hasil sidang PK diumumkan 6 tahanan bebas hari ini. Polda Jabar digugat 60 miliar ganti rugi narapidana. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini yang dibahas adalah mengikuti perkembangan update kasus Vina sudah sampai 6 terpidana berlangsungnya sidang kemarin ya, perdananya pengajuan PK itu. Dari hakimnya ada 3 yang tengah itu meminta ke Peradi khususnya Pak Oto Hasibuan dan tim yang mengawali kasus Vina ini yang membantu 6 terpidana untuk segera dibebaskan, bilang untuk sidangnya diberlangsungkan secara tertutup, tapi diminta oleh tim ya Pak Jutek Bongso dan Pak Oto Hasibuan tuh dengan bersih tegang lebih baik tidak sama sekali, dan mereka lebih baik pakai cara lain gitu kalau sidangnya tertutup, harus terbuka. Nah, di situ akhirnya mungkin dikabulkan ya, hakimnya cukup bijak dan mau bekerja sama di sini karena sudah terlanjur kan viral, terus ditambah lagi sudah meluas lah, nggak mungkin kalau nggak dikawal lagi kan gitu. Seperti yang sebelumnya juga 340 itu ke pembunuhan harusnya terbuka. Nah, ini bukan yang konstitusional dan lain-lain, jadi hakimnya kalah nih dari sisi perdebatan. Nah, yang menarik adalah di sini dikomentari oleh salah satu netizen kenapa harus tertutup, dan sampai bisa jadi nih salah satu netizen ini kayak overthinking deh, bilangnya gini, siap-siap jadi bulan-bulanan, jangan sampai kasus ini sebulan 2 bulan ke depan lagi ya, ini udah lebih dari 3 bulan 4 bulan dikawal ya, alot banget ya, kayak nggak jelas kemana, dan yang capek, yang sibuk tuh lebih ke keluarga tersangka ataupun terpidana ataupun dari sisi pengacara. Dari pihak oknum penyidik hakim yang 2016 ini belum muncul nih. Penasaran nanti dipanggil nggak ya sama hakim yang tahun 2004 sekarang? Itu endingnya nanti tuh di situ. Nah, kita dengar dulu penjelasan suara netizen ini nih. 15 menit ya, kita skor nanti. Jadi ada yang seru ya di sidang PK hari ini, di mana ketiga atau keempat hakim ingin agar sidangnya tertutup, sama seperti tahun 2016 dulu ya. Jadi banyak yang bilang hakimnya masuk angin. Namun pengacara yang sekarang itu Pak Oto Hasibuan, Pradi dan teman-teman lainnya, itu pengacara bukan kaleng-kaleng. Mereka nggak mau lanjut kalau sidangnya tertutup ya. Jadi untuk para hakim di sidang PK sekarang ya, yang tahun 2024, selamat menjadi bulan-bulanan netizen dan para pengacara dari Pak Oto Hasibuan ya, selamat menjadi bahan bulan-bulanan netizen. Itu aja, terima kasih. Ya jangan dong, jangan jadi bulan-bulanan lah, orang kasus ini bentar lagi mau selesai, dan Ibu Titin juga meminta kalau tahun 2024 ini mereka harus dibebaskan ya, jangan sampai jadi bulan-bulanan lagi ya. Capek netizen ngikutin, udah jenuh gitu kan. Dan komentar lainnya lagi dari salah satu netizen ini, suara hatinya bilang gini, bahwa Bapak Rudin itu semakin terpojok dengan namanya disebut-sebut dalam BAP yang banyak dikoreksi oleh Bapak Oto Hasibuan, terlibat dan lain-lain. Tapi kenyataannya kan ini Pak Ibtu Rudiana kemarin aja dicopot hoax, terus sekarang juga belum dipanggil-panggil. Nah, nanti untuk Senin ya, sidang selanjutnya dipanggil nggak? Coba buktikan aja. Lihat nih, pasti media mengintai terus kan, bahwa Bapak Ibtu Rudiana itu harus bisa mempertanggungjawabkan kenapa tahun 2016 ini salah tangkap atau disiksa berlebihan dan lain-lain untuk 7 terpidana ini, dan ditambah sekatan yang sudah bebas. Kita simak aja salah satu netizen ini. Rudiana semakin terpojok, apalagi setelah kemarin sidang PK-nya 6 terpidana. Di sana banyak memention nama Rudiana, Aris, dan Gugun. Maka kemungkinan besar Rudiana pun akan
mengakui kalau memang ini adalah kasus laka lantas, tetapi yang akan menjadi ditumbalkan adalah Aep dan Dede. Cuma Dede kan sudah merapat nih ke Kang Dedi dan ke Pradi, tinggal satu yaitu Aep. Karena dilihat dari video yang beredar, Rudiani seakan-akan lempar batu sembunyi tangan, semua menyalahkan kepada kesaksian Aep dan Dede, begitu loh. Jadi dari kesaksian dari video pengakuan Rudiani sebenarnya sudah clear ya, kalau dia tuh sebenarnya mengakui kalau ini semua adalah rekayasa, ini adalah kasus fiktif yang berdasarkan daripada keterangan Aep dan Dede, sedangkan Dede sendiri sudah mencabut. Jadi Aep, Anda siap-siap akan segera ditumbalkan kalau Anda tidak mau tobat dan merapat ke Kang Dedi. Coba ada yang tahu nggak keberadaan Aep sekarang? Kenyataannya Aep juga belum bisa ditemukan. Apakah nanti Aep bisa dipanggil juga untuk bisa memberi keterangan oleh ketiga hakim? Ini lokasinya juga di Cirebon loh. Aep aslinya bukan orang Cirebon loh ternyata. Ini juga jadi kendala buat siapa yang mau menghadirkan Aep dan siapa yang akan mendampingi Aep ya. Katanya sih ada pengacara yang mendampingi Aep, tapi nggak tahu nih keberadaannya juga sekarang Aep gimana. Nanti bisa nggak ya menjelaskan? Sementara dari sisi Dede sudah dibantu, dilindungi oleh LPSK, dan sekarang juga ikut kerja sama Kang Deddy Mulyadi ya kalau nggak salah. Itu dialah, kasus ini benar-benar menarik, penasaran, tapi jenuh. Gimana ya ngikutinnya kasus ini tuh, capek juga, tapi penasaran endingnya gimana. Makanya kalau yang penasaran tuh terus dikawal untuk kebebasan 7 terpidana lagi nih. Siapa lagi nih, jangan sampai ada korban berikutnya ya. Dan pada akhirnya nih, nanti hakim yang jujur dan amanah akan memihak pada keadilan, pastinya membebaskan terpidana. Dan mengenai pemulihan nama baik, ganti rugi itu urusan Polri atau negara. Karena gimana nasibnya 7 terpidana ini setelah bebas? Walaupun 7 terpidana tidak bebas, pasti ada yang minta ganti rugi kan? Nggak mungkin diem-diem aja. Sementara kan 7 terpidana dibantu oleh 150 pengacara dan dipimpin oleh Bapak Otto Hasibuan loh. Siapa yang kenal sama pengacara Bapak Otto Hasibuan yang sudah pengalaman dan pasti harga pengacaranya paling mahal kan? Ya walaupun secara nolong sekarang ikhlas gitu kan, tapi tetap aja nanti dari pihak yang oknum bersalah harus memberikan ganti rugi kepada 7 terpidana gitu guys, dan ditambah sakat total jadi 8 terpidana. Kita simak aja dari salah satu suara netizen ini juga mengenai nanti PK 7 terpidana dikabulkan dan bebas, seperti apa ganti ruginya. Dilematis bagi hakim putusan di sini tuh emang, makanya disediakan 3 hakim nih sekarang di Cirebon. Mereka yang bener-bener dapat tekanan sih ini pasti ya. Kenapa harus mereka gitu, mau nggak mau kan yang ambil keputusan di tahun 2024 ini kan. Dan nanti yang di tahun 2016 itu juga harus dapat pertanggungjawabannya loh. Nggak hanya melimpahkan, memberatkan ke pengacara ke hakim yang tahun 2024. Yang hakim 2016 kan gara-gara putusan yang 2016 gitu. Coba kita simak bareng-bareng ya. Dan jangan lupa di komen. Para terdakwa itu mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan nama baiknya. Nah ini kan yang dikhawatirkan, sehingga ini jadi dilematis sih buat hakim. Ketika hakim memutus bebas, maka pastinya menyatakan bahwa harus dipulihkan nama baik para terpidana ini. Kemudian nanti dinyatakan juga bahwa akan diberikan ganti rugi kepada terpidana ini. Kalaupun nanti tidak dinyatakan di dalam putusannya, maka itu tadi para terdakwa bisa atau para terpidana ini bisa mengajukan gugatan ganti kerugian karena mereka tidak bersalah dalam perkara ini. Nah ini yang dikhawatirkan. Saya yakin bahwa ini hal yang sangat-sangat dipertimbangkan oleh hakim. Bukan lagi menyimaknya juga pusing, tapi ini benar-benar kayak buah si malakama buat hakim tahun 2024 ya. Gimana komentarnya netizen? Ayo komen yang banyak mengenai kasus Vina ini yang lebih fokus ke 7 terpidana, pembebasannya seperti apa, nanti ganti ruginya gimana, bukan lagi siapa yang mencari yang membunuh atau memperkosa si almarhum Vina dan Eki ya. Walaupun dari sisi keluarga almarhumah Eki dan Vina itu yang paling berduka kan. Alhamdulillah juga
Peggy Setiawan kemarin memberi dukungan ya kepada 6 terpidana karena dia pernah dituduh rasanya seperti apa ya, menjadi salah tangkap tuh nggak enak. Seperti apa klarifikasi dari Peggy Setiawan yang rela mendampingi dan mendukung 6 terpidana kemarin pada saat sidang? Kita tonton bareng-bareng ya. Alhamdulillah saya di sini bersama rombongan, bersama keluarga dan sebagian dari tim penasihat hukum saya. Ada Pak Roni, ada Ibu Umi, ada Ibu Sri, ada Ibu Saro, ada Ibu Yanti, dan ada saksi-saksi juga ya, si Bondol, Dewan, si Ibnu, dan si adik-adiknya Robi Setiawan dan Luciana. Dan kedatangan kami ke sini yaitu untuk mendoakan dan mendukung mereka yang masih di dalam. Dan harapan kami semoga mereka semua bisa segera terbebas, bisa segera pulang, bisa segera kumpul sama keluarga lagi. Karena saya pribadi di sini saya hanya bisa membantu mendoakan dan mensupport. Karena saya pribadi saya tidak bisa apa-apa, saya hanya orang biasa, orang yang tidak luput dari salah dan saya hanya bisa mendoakan. Ada perintah untuk jadi saksi nggak? Oh, sejauh ini nggak ada. Datang sini cuma buat mensupport. Peggy yakin nggak yang para terpidana ini bukan pelakunya? Insya Allah saya yakin. Yakin. Karena saya pribadi juga saya dituduhkan lah. Iya. Kalau saya tidak melakukan, saya merasa tidak bersalah, jadi saya yakin bisa. Kita juga yakin sebenarnya mungkin bisa jadi ini tuh ganti kepala atau kalau kecelakaan tunggal ya syukur. Kalau ini dibuat kecelakaan, siapa yang pelaku sebenarnya? Kan ini juga masih misterius ya kan. Dan 3 DPO itu dihilangkan jadi satu hanya Peggy. Itu juga kan lucu ya, kayak rubah-rubah BAP kayak sutradara merubah naskah skenario atau gimana itu. Tapi di balik kasus ini jadi edukasi, pembelajaran buat kita lebih hati-hati terhadap hukum dan pastinya dapat wawasan ya, dan terus mendukung demi kebebasan yang pasti mereka itu nggak nyangka tadinya udah pasrah selama 8 tahun di penjara dan ngebayangin seumur hidup akan dihukum. Ternyata ada keajaiban viral dari film 7 Hari Pindah. Udah gitu mereka dapat perhatian dari netizen ya untuk membebaskan kasus ini. Gimana caranya? Pengacara juga hatinya tergerak. Sekelas Bapak Oto Hasibuan aja mau loh meluangkan waktunya membebaskan proses membebaskan 7 terpidana ini. Semuanya sudah banyak yang berkorban, baik keluarga dari 7 terpidana kejual rumah, ada yang bapaknya meninggal. Terlalu banyak korban berjatuhan, terlalu banyak yang dikorbankan ini kasus. Keterlaluan sih ini para oknum yang membuat kasus ini direkayasa sih. Itu pembelajaran di situ ya, lebih hati-hati lagi lah gitu. Makasih yang udah nonton channel Suara Hati Sang Istri. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti update terus seperti apa suara hati netizen di sini yang mereka itu berupaya terus yang terbaik mendukung 7 terpidana ya, atau mencari kebenaran atau kesalahannya di mana titiknya sebenarnya gitu kan ya. Ya gitulah, netizen juga nggak lepas membantu kasus ini ya. Makasih, bye.